Kita ke berita lainnya, saudara. Pasca kecelakaan truk yang tertabrak kereta bandara di pelintasan Petak Poris dengan batu ceper, petugas dari KAI langsung melakukan evakuasi. Petugas mempercepat evakuasi agar jalur kereta bisa dilintasi secara normal. Evakuasi terus dilakukan pasca kecelakaan truk yang tertabrak kereta bandara di jalur rel saat melintas di Petak Poris, Batu Ceper, Tangerang, Banten. Petugas KAI Daob 1 Jakarta fokus mempercepat evakuasi kereta yang anjlok dengan mengirim rangkaian kereta penolong. Evakuasi terus dilakukan agar perjalanan kereta bisa kembali normal. Beginilah kondisi di stasiun Tanah Tinggi sesaat pasca kecelakaan truk yang tertabrak kereta di pelintasan Poris dengan batu ceper. Banyak penumpang KRL yang tidak sempat atau tidak bisa melanjutkan perjalanan. Petugas pun sempat mengimbau penumpang untuk sementara beralih ke moda transportasi lain. Namun sejumlah penumpang yang belum mengetahui kejadian ini tetap menuju stasiun sehingga sempat terjadi penumpukan. Sementara perjalanan KRL rute Tangerang hanya melayani hingga stasiun Rawabuaya, sedangkan perjalanan kereta bandara hanya sampai stasiun Batu Ceper. Imbasnya, pengguna KRL di stasiun Tanah Tinggi telantar. Salah satu penumpang mengatakan baru mengetahui kejadian kereta tabrakan dengan truk saat tiba di stasiun Tanah Tinggi, sehingga penumpang batal berangkat kerja. Grogol. Nggak ada sih, tadi kan baru bangun tidur terus langsung jalan kan. Di jalan baru lihat di Instagram, ternyata ada beritanya kan di Instagram. Jadi baru lihat di Instagram udah sampai sini, jadi nggak tahu. Kira-kira mau naik apa? Ini kita mau pulang lagi. Sebuah kecelakaan terjadi antara truk bermuatan semen dan kereta api Bandara Soekarno-Hatta di perlintasan stasiun Poris Batu Ceper, Kota Tangerang, Jumat pagi saat hujan deras turun. Kecelakaan bermula dari truk yang sedang melaju dari arah Cipondo menuju Daan Mogot. Tiba-tiba truk terjebak di tengah perlintasan kereta. Kepala truk sudah melewati perlintasan, tapi badan truk tertinggal dan akhirnya tertabrak kereta bandara. Nggak ada orang yang lupa. Itu satu mobil Avanza tuh lewat, warna hitam lah. Avanza lah kalau kurang lebih itulah. Tulisan kontainer di belakangnya. Kepalanya udah lewat, baru ketendang. Ini mobil apa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Kontainer. Pasca kejadian, polisi memeriksa saksi termasuk sopir truk. Polisi juga mendalami apakah sebelum kejadian sirine perlintasan sudah dibunyikan atau belum. Bukan pendalaman dan kita melakukan pemeriksaan kepada supir dan kepada saksi-saksi yang ada di TKP, termasuk juga petugas yang ada di perlintasan yang bertugas pada hari ini, kita harus dalamin. Tapi sirine perlintasan memang sudah bunyi atau belum Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan. Tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami. VP Korpores Sekretari KAI Komuter Karina Amanda melalui pesan singkat kepada Kompas TV mengatakan tak ada korban dalam kejadian. Seluruhnya aman dan sudah dievakuasi. Namun bagi pengguna kereta bandara yang sudah membeli tiket dapat melakukan refund atau pengembalian dana 100%. Kecelakaan antara kereta bandara dan truk bermuatan semen sempat membuat macet jalan sekitar.
Untuk sementara perjalanan KRL rute Tangerang hanya melayani hingga stasiun Rawabuaya. Sedangkan perjalanan kereta bandara hanya sampai stasiun Batu Ceper. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana proses evakuasi kereta? Pantauan terbaru dari lokasi kecelakaan akan kita temui jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juga juru kamera Adini Anissa langsung dari lokasi kejadian. Selamat petang, Jona. Bagaimana kemudian proses evakuasi kereta bandara di pelintasan? Apakah sudah rampung? Ya Maidop, untuk proses evakuasi sendiri tadi sudah selesai kurang lebih sekitar pukul jam 3 sore. Jadi yang sekarang dilaksanakan adalah proses perbaikan khususnya untuk listrik aliran atas. Juru kamera saya Adi ini akan menunjukkan bagaimana visualisasinya. Jadi posisinya ini sangat dekat dengan stasiun Polris atau bisa dibilang bersebelahan. Jadi ada dua jalur 1 dan jalur 2. Jadi yang Anda saksikan sekarang ini dari petugas dari Sarana Prasarana Daob 1 Jakarta sedang memperbaiki listrik aliran atas atau LA. Dikarenakan ketika kereta ini tertabrak, jadi memang itu sempat tiang itu sampai roboh dan itulah menyebabkan listrik atasnya goyang atau tidak berfungsi baik. Nah sekarang ini sedang diperbaiki, jadi ini diupayakan mungkin antara jam 5 sore atau pukul jam 6 ini dua rel sudah bisa normal kembali. Jadi memang untuk jalur yang di sebelah saya atau jalur 1 ini sudah normal kembali. Jadi tadi mungkin sudah ada 4 atau 5 KRL yang sudah melintas, khususnya yang dari arah Tangerang menuju arah Duri. Memang ini tidak bisa optimal dua rel atau dua jalur dikarenakan satu jalur ini masih perbaikan dari listrik rel atas. Jadi memang untuk recovery atau tadi penarikan tadi sudah dilakukan oleh kereta recovery atau kereta penolong. Jadi memang sekarang upaya yang dilakukan adalah upaya untuk perbaikan agar dua rel bisa difungsikan kembali. Jadi memang untuk operasional atau mungkin untuk aktivitas khususnya untuk KRL, untuk kereta yang dari Tangerang menuju arah Grogol atau mungkin mereka yang mau transit di Duri ini sudah mulai normal kembali atau sudah mulai aktif. Sedangkan untuk kereta bandara ini belum bisa dikarenakan dua rel ini masih belum bisa berfungsi optimal. Jadi tapi memang kalau kita lihat dari perbaikan dilakukan oleh pihak dari Daob 1 Jakarta ini mereka menurunkan full tim ya. Jadi mulai dari tim yang biasa memperbaiki khususnya dari listrik aliran atas, mereka juga mengecek mulai dari rel dan juga pengecekan lain dalam rangka untuk menjamin agar nanti dua rel bisa berfungsi atau safety berjalan dengan baik. Yang pasti untuk perbaikan ini seluruhnya dilakukan oleh tim Daob 1 Jakarta. Medok. Oke, meskipun evakuasi dari kereta sudah berhasil dilakukan, tapi masih ada kereta bandara yang belum bisa melintas begitu karena relnya juga masih belum bisa dilintasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan juga juru kamera Adini Anissa melaporkan langsung dari lokasi. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi seorang anak buah kapal tanker dituntut hukuman mati terkait kasus penyelundupan sabu seberat 2 ton. Keluarga menyebut terpidana tidak tahu isi muatan karena baru berlayar 3 hari. Presiden Prabowo Subianto targetkan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza Palestina dalam 1-2 bulan ke depan.